Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzian Alfikri dari Fakultas Teknik Prodi Teknik Informatika Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang. Dalam video ini, saya akan menyampaikan materi tentang wawasan Nusantara. Dan dibuatnya video ini bertujuan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah pendidikan kewarganegaraan yang diampu oleh dosen Bapak Rijal Fahmi BA MPD. Di dalam video ini saya akan menyampaikan wawasan Nusantara, yaitu mulai dari pengertian, asas, tujuan, fungsi, dan implementasi. Pertama yang saya akan bahas adalah tentang pengertian. Wawasan Nusantara merupakan cara pandang terhadap bangsa dengan tujuan menjaga persatuan dan kesatuan yang diwujudkan dengan mengutamakan kepentingan nasional dibandingkan kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan tertentu. Wawasan Nusantara sendiri digunakan sebagai pedoman, motivasi, dorongan, dan rambu-rambu dalam menentukan kebijaksanaan, keputusan, tindakan dalam penyelenggaraan negara tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, bangsa, dan bernegara. Wawasan Nusantara secara etimologi berasal dari bahasa Jawa, yaitu wawas, yang berarti pandangan, dan nusa yang berarti kesatuan, kepulauan, dan antara yang bermakna dua samudra. Jadi, pengertian secara umum dari wawasan Nusantara adalah cara pandang atau cara melihat kesatuan kepulauan yang terletak di antara Asia dan Australia, juga dua samudra, India dan Pasifik. Berdasarkan tahap MPR tahun 1993 dan 1998 tentang GBHN. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia tentang jati diri dan lingkungan yang mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah demi tercapainya tujuan nasional. Sementara pengertian wawasan Nusantara menurut dokumen ketetapan MPR tahun 1999, wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa mengenai diri dan lingkungan yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan mencapai tujuan nasional. Wawasan Nusantara memiliki dua tujuan utama. Di antaranya yang pertama, tujuan wawasan Nusantara keluar, dan yang kedua, tujuan wawasan Nusantara ke dalam. Yang pertama, tujuan wawasan Nusantara keluar adalah menjamin kepentingan nasional dalam era globalisasi yang kian mendunia maupun kehidupan dalam negeri. Kemudian turut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan sosial, dengan sikap saling menghormati. Bangsa Indonesia harus terus-menerus mengamankan dan menjaga kepentingan nasionalnya dalam kehidupan internasionalnya di semua aspek kehidupan, baik politik, ekonomi, sosial, budaya, maupun pertahanan dan keamanan demi terciptanya tujuan nasional yang tertera dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, tujuan wawasan Nusantara ke dalam adalah
menjamin persatuan dan kesatuan di segenap aspek kehidupan nasional, baik aspek alamiah maupun aspek sosial. Bangsa Indonesia harus meningkatkan kepekaannya dan berupaya mencegah faktor-faktor penyebab timbulnya disintegrasi bangsa. Sedini mungkin juga terus mengupayakan terjaganya persatuan dan kesatuan kebinekaan. Ada beberapa pengertian wawasan menurut para ahli. Setelah saya riset dari web ke web dan jurnal, ada setidaknya 7 ahli. Yang pertama, Prof. Wan Usman. Menurut Prof. Wan Usman, wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah air sebagai negara kepulauan dalam segala aspek kehidupan yang beragam. Kedua, Munajat Danusa Putro. Menurut Munajat Danusa Putro, wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya dalam eksistensi yang saling berhubungan serta penerapannya di tengah lingkungan berdasar asas Nusantara. Ketiga, Sumarsono. Menurut Sumarsono, wawasan Nusantara merupakan yang menjiwai memberlakukan peraturan perundang-undangan pada setiap strata di seluruh wilayah negara, sehingga menggambarkan sikap dan perilaku, paham serta semangat kebangsaan atau nasionalisme yang tinggi dan merupakan identitas atau jati diri bangsa Indonesia. Keempat, Syamsul Wahidin. Menurut Syamsul Wahidin, wawasan Nusantara merupakan cara memahami, cara menghayati, cara berpikir, cara bertindak, dan tingkah laku bagi bangsa Indonesia sebagai hasil dari interaksi psikologis, sosio-kultural dalam arti luas dengan aspek-aspek Astagatra. Kelima, M. Panggabean. Menurut M. Panggabean, wawasan Nusantara merupakan doktrin politik bangsa Indonesia untuk mempertahankan hidup NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan mempertimbangkan pengaruh ekonomi, geografi, teknologi, dan peluang strategi lainnya. Keenam, Sabarti Akadia. Menurut Sabarti Akadia, wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya sesuai dengan Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945 sebagai bentuk aspirasi bangsa yang merdeka, berdaulat, dan bermartabat yang menjiwai kebijakan dalam mencapai tujuan bangsa. Ketujuh, Srijanti Kailan dan Ahmad Zubaidi. Menurutnya, wawasan Nusantara cara pandang bangsa terhadap diri dan lingkungannya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945 serta sesuai dengan wilayah geografis Nusantara yang menjiwai kehidupan bangsa demi mencapai tujuan dan cita-cita nasional. Lalu kita masuk ke fungsi wawasan Nusantara. Tujuan wawasan Nusantara adalah mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat yang lebih mengutamakan kepentingan nasional dibandingkan kepentingan individu, kelompok, golongan, suku, atau daerah. Kedudukan wawasan Nusantara sendiri berada dalam hierarki paradigma sosial, dimulai dari hierarki 1 atau sama dengan landasan ideologi atau Pancasila sebagai falsafah, ideologi bangsa, dasar negara. Hierarki 2 sama dengan konstitusional Undang-Undang Dasar 1945. Hierarki 3 landasan visional adalah wawasan Nusantara. Hierarki keempat landasan konsepsional merupakan pertahanan nasional. Dan yang hierarki kelima sama dengan landasan operasional adalah GBHN, garis-garis besar haluan negara. Jika mengacu pada pengertian wawasan Nusantara, sebenarnya fungsi utama dari wawasan Nusantara adalah sebagai panduan, pedoman, acuan
bagi bangsa Indonesia dalam bernegara. Fungsi wawasan Nusantara sendiri terbagi lagi ke dalam 4 kategori, yaitu yang pertama, wawasan pertahanan dan keamanan nasional. Mengarah pada pandangan geopolitik negara Indonesia, pandangan tersebut mencakup tanah air serta segenap wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, wawasan kewilayahan Indonesia, termasuk pemahaman mengenai batas wilayah Indonesia agar terhindar dari potensi sengketa dengan negara lain. Yang ketiga, wawasan pembangunan dengan beberapa unsur di dalamnya seperti sosial politik, kesatuan politik, pertahanan, serta keamanan negara, ekonomi, dan sosial ekonomi. Yang keempat, konsep ketahanan nasional. Konsep ketahanan nasional yang memegang peran penting dalam perencanaan pembangunan, kewilayahan, serta pertahanan keamanan nasional. Lalu kita masuk ke asas wawasan Nusantara. Asas wawasan Nusantara merupakan kaidah atau ketentuan dasar yang wajib dipatuhi, dilakukan, serta dijaga oleh seluruh elemen masyarakat agar terciptanya perdamaian serta keseimbangan di Indonesia. Secara keseluruhan ada 6 asas wawasan Nusantara yang wajib dipahami. Di antaranya pertama ada asas solidaritas. Solidaritas adalah perasaan emosional dan moral yang terbentuk pada hubungan antar individu atau kelompok berdasarkan rasa saling percaya, kesamaan tujuan dan cita-cita, adanya kesetiakawanan dan rasa sepenanggungan. Sikap solidaritas sendiri merupakan bentuk kepedulian terhadap orang lain. Sikap solidaritas sudah selayaknya dijalankan oleh masyarakat Indonesia tanpa membeda-bedakan dari dan kepada siapa. Kesetiaan menjaga tonggak utama dalam menciptakan persatuan serta kesatuan suatu negara. Rasa setia kawan atau solidaritas dapat menjaga kekuatan tersendiri untuk mewujudkan tujuan dan cita-cita nasional. Yang kedua, asas kejujuran. Kejujuran adalah berpikir serta bertindak secara sebuah asas wawasan Nusantara yang sangat penting. Berani berpikir dan bertindak hanya yang sesuai dengan fakta serta kenyataan. Wajib dilakukan demi terciptanya kemajuan. Yang ketiga, asas kesamaan tujuan. Mempunyai tujuan serta kepentingan yang sama. Sebagai contoh, di masa kemerdekaan saat semua rakyat Indonesia melakukan berjuang bersama-sama mengusir para penjajah. Yang keempat, asas keadilan. Seluruh elemen masyarakat mempunyai hak yang sama dalam mendapatkan keadilan dan mewujudkan tujuan serta cita-cita nasional. Tidak boleh merugikan pihak tertentu maupun mengutamakan kepentingan kelompok atau golongan sendiri. Hal ini berlaku dalam segala aspek kehidupan bernegara, baik keadilan secara hukum, ekonomi, politik, serta sosial. Yang kelima, asas kerjasama. Dengan adanya kesadaran pada tujuan serta kepentingan yang sama akan menciptakannya kerjasama antar elemen masyarakat. Kerjasama serta koordinasi tersebut dapat dilaksanakan atas dasar kesetaraan agar terciptanya efektivitas dalam mencapai tujuan bersama. Sebab kebersamaan dan gotong royong ini akan memudahkan serta meringankan suatu pekerjaan, termasuk dalam menghadapi terhadap implementasi wawasan Nusantara.
Dan yang terakhir ada implementasi wawasan Nusantara. Penerapan nyata wawasan Nusantara dapat dilakukan melalui cara berpikir, bersikap, bahkan berucap. Contoh penerapan wawasan Nusantara sendiri dimulai dari menjadikan Pancasila sebagai falsafah dan pedoman hidup bernegara serta bermasyarakat. Hal ini bisa atau dapat dilakukan dengan tindakan nyata sehari-hari yang mencerminkan nilai-nilai religius, keluarga, serta menjaga persatuan sesuai dengan Pancasila, sikap cinta tanah air yang diwujudkan dengan adanya sikap yang lebih menitik beratkan pada kepentingan bangsa serta di negara di atas kepentingan pribadi, golongan, serta agama, mewujudkan pembangunan bangsa dengan tindakan nyata serta prestasi. Dan adapun penerapan wawasan Nusantara dan tantangan yang dihadapi dalam perwujudannya di era. Yang pertama, implementasi di bidang pertahanan dan keamanan. Implementasi wawasan Nusantara di bidang pertahanan dilakukan dengan membentuk sikap dan kedisiplinan diri dalam membela tanah air serta melaporkan segala hal yang mengganggu keamanan pada aparat yang berwenang. Meningkatkan rasa persatuan serta solidaritas baik dalam satu daerah yang sama atau daerah yang berbeda. Terakhir, membangun sarana serta prasarana bagi kegiatan atau aktivitas pengamanan wilayah Indonesia. Yang kedua, implementasi di bidang politik. Implementasinya ada dalam pelaksanaan kehidupan berpolitik di Indonesia. Terdapat juga dalam undang-undang, misalnya undang-undang partai politik, undang-undang pemilu. Implementasi wawasan Nusantara di bidang politik juga dimaksud untuk menciptakan pemerintahan yang kuat, bersih, dan dapat dipercaya oleh masyarakatnya. Contoh implementasi wawasan Nusantara di bidang politik, yakni menjalankan komitmen politik pada lembaga pemerintah serta partai politik dalam rangka meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa, keikutsertaan Indonesia di dalam politik luar negeri, dan memperkuat korps diplomatik untuk menjaga seluruh wilayah Indonesia. Pelaksanaan pemilu dengan sistem demokrasi yang menjunjung tinggi keadilan, mengembangkan sikap pluralisme dan HAM untuk mempersatukan keberagaman di Indonesia. Yang ketiga, implementasi di bidang ekonomi. Implementasi wawasan Nusantara di bidang ekonomi terdapat pada pemanfaatan kekayaan alam di Indonesia sambil menjaga kelestarian lingkungan hidupnya, kekayaan dan letak geografis Indonesia yang strategis dapat dimanfaatkan dengan maksimal untuk perekonomian negara. Orientasi bidang ekonomi di sektor pemerintahan, industri, serta pertanian, pembangunan ekonomi yang seimbang serta adil di tiap-tiap daerah Indonesia sehingga tidak terjadi kemiskinan di daerah tertentu. Otonomi daerah sendiri diharapkan dapat atau bisa menciptakan segala macam upaya keadilan ekonomi. Ini partisipasi seluruh masyarakat Indonesia dibutuhkan dalam pembangunan ekonomi. Hal ini kemudian akan didukung dengan memberikan fasilitas kredit mikroguna, mengembangkan usaha kecil. Yang keempat, implementasi di bidang sosial. Implementasi wawasan Nusantara di bidang sosial berada pada saling menghargai dan menghormati setiap perbedaan atau keragaman yang ada di tanah air, mulai dari perbedaan suku, ras, agama, hingga budaya. Upaya lainnya juga ada pada pelestarian serta pengembangan budaya Indonesia dan menjadikan budaya sebagai tujuan wisata yang memberikan sumber penghasilan daerah
nasional, menjaga keberagaman Indonesia baik dari segi budaya, bahasa, serta status sosial, dan juga mengembangkan keserasian di dalam kehidupan bermasyarakat. Lalu tantangan implementasi wawasan Nusantara di era modern. Sementara tantangan yang akan dihadapi dalam implementasi wawasan Nusantara di era modern diantaranya yaitu kesadaran warga negara. Pandangan Indonesia tentang hak dan kewajiban manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama. Kesadaran bela negara dalam mengisi kemerdekaan, perjuangan yang dilakukan adalah perjuangan non-fisik untuk memerangi keterbelakangan, kemiskinan, kesenjangan sosial, penguasaan iptek, peningkatan kualitas SDM, memberantas KKN, transparan dan pemeliharaan persatuan. Yang pertama, perkembangan pesat teknologi. Perkembangan teknologi serta perkembangan masyarakat global dikaitkan dengan dunia tanpa batas yang tentu saja menjadi tantangan tersendiri untuk wawasan Nusantara. Mengingat perkembangan ini dapat mengaruhi pola pikir, pola sikap, dan pola tindakan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara. Kedua, kapitalisme. Kapitalisme merupakan suatu sistem ekonomi yang berdasarkan kepada hak milik swasta atas beragam barang dan keberagaman individu untuk mengadakan perjanjian dengan pihak lain, berkecimpung dalam aktivitas-aktivitas ekonomi yang dipilihnya sendiri berdasarkan kepentingan sendiri, serta mencapai laba untuk dirinya. Lester Thurow dalam bukunya The Future of Capitalism menyatakan, untuk dapat bertahan dalam era baru kapitalisme harus membuat strategi baru, yaitu keseimbangan atau balance antara paham individu dan sosialis. Ketiga, perbedaan masyarakat. Memberi peranan dalam bentuk aktivitas dan berpartisipasi masyarakat untuk mencapai tujuan nasional hanya dapat dilaksanakan oleh negara-negara maju dengan bottom up planning, sedang untuk negara berkembang dengan adanya keterbatasan kualitas SDM sehingga diperlakukan landasan operasional berupa GBH. Kondisi nasional yang tidak merata mengakibatkan keterbelakangan, dan hal ini merupakan ancaman bagi integritas. Pemberdayaan masyarakat diperlukan, terutama untuk daerah-daerah tertinggal. Setiap warga sesungguhnya mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam membela negara dan bangsa. Dengan konsep wawasan Nusantara secara geografis, Kepulauan Indonesia merupakan suatu kesatuan yang utuh dengan melihat pada kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan hankam. Demikian materi wawasan Nusantara yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.